Kalau sekedar mengidolakan, mengagumi karena mereka mungkin karyanya bagus, oke lah, mungkin nggak sampai menyentuh hukum haram. Akan tapi kalau sudah sampai ranah ke sana, itu yang berbahaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WYDRS Talk. Di sesi ini kita akan seperti biasa membahas tentang banyak hal, terutama hal-hal yang berada di sekitaran kita, begitu ya. Seperti biasa kita dihadiri oleh Habib Ahmad Bafaqih. Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam. Khair ya. Alhamdulillah sehat. Serasa lama kita tidak lama. bikin percakapan ini ya, tidak bikin talk ini. Mungkin karena kesibukannya luar biasa, beliau juga luar biasa. Kemarin malah habis datang dari Surabaya saja. Luar biasa. Alhamdulillah kita bertemu saat ini dan kita punya kesempatan untuk membuat percakapan ini. Ustaz, ada satu tema yang akan kita angkat saat ini adalah tentang tentang gemar menggemari, suka menyukai, idola mengidolai, begitu ya. Tentu kita semuanya, siapapun kita, saya pikir itu punya idola, punya kegemaran, punya kesukaan, begitu ya, terhadap sesuatu apapun saja, begitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu semuanya, Ustaz, di kalangan millennials, di kalangan anak-anak muda kita, itu ada satu yang sedang hit, yang sedang mereka gemari banget, gitu ya. Apa? Kata kuncinya K. Korea. Wah, luar biasa. Jumlah K-popers Indonesia dan dunia itu luar biasa. Bahkan ada yang bilang K-popers itu mampu menginfluence, mempengaruhi banyak anak-anak muda. Bukan hanya tentang musik, bahkan tentang politik dan lain sebagainya. Begitu loh, ada yang bilang begitu. Oke, Korea. Ada K-pop, ada K-drama, ada K-sinema, ya, ada fashionnya dan lain sebagainya. Itu luar biasa digandrungi oleh anak-anak muda kita, menjangkiti anak-anak muda kita. Sehingga kalau kita lihat di berbagai macam media sosial ya, bahkan di depan mata kita sendiri kalau kita jalan-jalan gitu ya, banyak anak yang style fashionnya seperti Korea, style hairstyle-nya seperti Korea dan macam-macam seperti Korea. Bahkan mereka banyak yang belajar bahasa Korea. Luar biasa kan, begitu ya. Korea ini mampu mempengaruhi anak-anak muda kita. Ustaz, tentu saja kita akan berbicara itu dalam sudut pandang agama, begitu ya. Sebagai insan yang beragama, sebagai insan yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, itu tentu saja segala tindak tanduk kita harus sesuai dong dengan koridor ya syariah Islam, gitu ya. Sebisa mungkin kita untuk sesuai dengan koridor syariah Islam, gitu. Ustaz, pertanyaan saya adalah seperti apa sih atau apakah kita boleh menggemari sesuatu, begitu ya, mengidolai sesuatu, gitu ya, apapun saja termasuk Korea, K-pop dan K-dramanya, dalam sudut pandang Islam. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya ngundang saya di WDRS Talk. Kita akhirnya bisa bincang-bincang lagi. Kayaknya cukup lama ya. Setelah sekian lama. Alhamdulillah. Jadi pentingnya ada WDRS Talk seperti ini adalah adanya yang namanya diskusi dan juga ya semacam musyawarah ya, sehingga kita bisa membahas suatu hal yang sedang panas atau yang sedang yang setidaknya yang perlu dibahas dari sudut pandang agama, sehingga orang-orang bisa menambah wawasan dan juga bisa terluruskan dengan apa yang bisa disampaikan. Ya. Kalau membahas masalah yang inisialnya K tadi, ya, entah itu K-drama ataupun K-pop, itu luar biasa ya, memang sepertinya sangat hits sekali. Meskipun sebenarnya kalau untuk dunia musik dan dunia film itu dari dulu ada yang namanya India, Hollywood dari Amerika, Bollywood, Hollywood dan sebagainya. Cuman entah kenapa di akhir-akhir tahun ini, termasuk 2020 ini, Korea ini
sangat menjangkit ya, menjangkitnya itu cukup parah ya ke anak-anak yang terutama anak-anak muda. Ibu-ibu juga termasuk ya? Emak-emak juga. Masya Allah. Nah, begini, kalau dalam pandangan Islam mengagumi itu adalah suatu hal yang lumrah, Betul. suatu hal yang ya keniscayaan biasa karena manusia itu mereka punya syahwat, mereka itu ada cenderung menyukai sesuatu, ya menyukai sesuatu atau mengagumi sesuatu. Termasuk Korea ini adalah yang menjadi dikagumi oleh anak-anak zaman sekarang dan juga orang-orang zaman sekarang karena mungkin menurut mereka ya mungkin dari sisi ceritanya bagus, mungkin dari segi musiknya bagus menurut mereka sehingga asyik mereka untuk melihat itu. Kalau berbicara di dalam Islam bagaimana membicarakan tentang idola? Idola Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan suatu sosok yang mulia yang memang pantas 100% untuk dijadikan idola, untuk betul-betul dijadikan panutan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik, ya teladan yang baik, contoh yang baik yang bisa ditiru oleh siapapun umat Islam, bahkan orang kafir pun, ya menirunya pun itu adalah bisa menjadi aktivitas yang baik. Bahkan yang saya tahu orang-orang Jepang itu, orang-orang Jepang mereka ikut pola makannya Rasulullah. Sehingga terkenal kan orang Jepang itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, bahkan mereka sehat. Orang Jepang itu, ya kan? Termasuk dari segi pola waktunya, orang Jepang itu mengikuti. Yang mereka tiru siapa? Bukan siapa-siapa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin orang kafir yang tidak mengimani Rasulullah, juga tidak menyembah Allah pun mereka tahu siapa sosok yang paling pantas untuk diidolakan. Nah, ini orang-orang yang mengaku Islam, KTP-nya kalau diminta dompetnya ternyata KTP Islam, tapi tidak ada tidak ada Rasulullah di dalam idolanya. Bahkan idolakan adalah murni Korea atau yang lain-lainnya. Nah, Allah sudah mempersiapkan. Jadi dari segi apanya? Kalau misalkan anak-anak pemuda itu mengidolakan orang-orang Korea karena fisiknya yang mungkin ganteng, cantik dan sebagainya, putih bersih, Rasulullah kurang ganteng apa? Rasulullah itu dinobatkan menjadi manusia terganteng dan tertampan seluruh dunia. Loh, Beb, saya nggak percaya. Iya, memang kita nggak pernah ketemu beliau. Tapi di dalam hadis sudah disebutkan bagaimana sifat wajahnya beliau, ya bagaimana warna kulit beliau, matanya beliau, hidung beliau, bibir beliau, semua sudah disifatkan dan mutlak tidak ada manusia yang tertampan seperti Rasulullah SAW. Kalau Anda mengidolakan orang Korea karena fisiknya, Rasulullah jauh lebih unggul daripada mereka. Jauh banget, pakai banget. Udah, jauhnya pakai banget. Oke. Kalau misalkan mengidolakan sesuatu karena dari sifat baiknya, Rasulullah adalah orang yang paling baik. Kalau mengidolakan dari segi apanya? Dari segi apapun, dari segi sosial, dari segi muamalah, dari segi bergaul, apapun, akhlak, attitude, tidak ada apa-apanya mereka dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka bagaimana sehingga kok Korea ini oleh pendakwah itu dipermasalahkan? Terus kenapa kok harus dipermasalahkan kalau orang-orang ini mengidolakan orang Korea? Yang menjadi masalah adalah salah satunya adalah mereka non-Muslim. Mereka tidak menganut agama Islam. Otomatis dalam aktivitas mereka, dari segi berpakaian mereka tidak dengan ajaran Islam. Nah, artinya kalau mereka non-Muslim, mereka berpotensi untuk tidak sesuai dengan agama yang kita anut, gitu kan? Iya. Sedangkan inna dina indallahil Islam, semuanya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Maka selain daripada agama Islam, ya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah salah. Semuanya adalah tidak baik. Nah, begitu. Nah, maka itu yang menjadi disayangkan. Takutnya mereka yang asalnya hanya mengagumi, ya kan, kemudian akhirnya mengulik-ngulik biografi mereka, sampai mereka stalking di media sosial mereka, sampai akhirnya mereka tertarik untuk meniru fashion mereka, bahkan style rambut mereka mungkin, ya kan. Udah begitu karena mereka nggak pakai jilbab, akhirnya nggak pakai jilbab juga. Yang asalnya pakai jilbab, masya Allah. Tapi ketika mereka nggak pakai jilbab karena model rambutnya bagus, akhirnya lepas jilbab. Itu yang berbahaya. Gitu. Itu yang berbahaya. Fashionnya terbuka, membuka aurat dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya dikhawatirkan sehingga para pendakwah itu cukup resah dengan itu. Maka betul-betul harus diberi nasihat. Udahlah, jangan nasihatin. Kalau sekedar mengidolakan, mengagumi karena mereka mungkin karyanya bagus, oke lah, mungkin nggak sampai menyentuh hukum haram. Akan tapi kalau sudah sampai ranah ke sana, itu yang berbahaya. Begitu.
Berarti intinya boleh ya kita menggemar itu ya. Sekedar menggemari dari Tapi harus ada filter gitu. Kita milih. Filternya gitu harus ya. tebal. Oke. Baik. Jadi sekali lagi menggemari, mengidola itu ya wajar kan, manusiawi kan Ustaz ya. Betul. Bahkan siapapun kita itu ya. Itu pasti punya kegemaran begitu ya. Cuman soal Korea itu tentu kita harus hati-hati. Betul. Ada filter gitu loh. Maksudnya, sorry bukan kita mendiskriminasi non-muslim atau bagaimana, tidak. Betul. Tapi kalau kita orang Islam, kita muslim gitu ya, ketika kita mengidolai sesuatu, menggemari sesuatu, itu kalau mereka yang kita idolakan kebetulan non-muslim, maka berpotensi pada hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor agama akan dilakukan oleh mereka, begitu loh ya. Di sini loh kita letaknya supaya memfilter dulu, begitu ya. Kalau selama itu tidak menyentuh haram, gitu ya, diperbolehkan dalam agama, tidak apa-apa, mubah misalnya, boleh-boleh saja, itu no problem gitu ya. Tapi kalau sampai kita meniru sesuatu yang di luar koridor syariah Islam gitu ya, itu kan berpotensi kita nanti terjerembab. Ya, kita tersesat pada hal-hal yang kurang baik, terjebak pada hal yang dosa begitu. Begitu. Jadi boleh kan mengidolai? Betul. Nah, Korea juga boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya, tapi harus kita pilih dulu. Baik. Atau ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau misalkan ada yang berdalih, oh enggak kok, kita enggak kepengaruh kok dengan pengaruh buruknya. Ada hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung daripada siapa teman duduknya. Betul. Ya, begitu kan? Dengan siapa dia bergaul gitu ya? Ya, oke. Memang orang-orang Korea yang kita idolakan itu bukan, kita nggak ketemu secara kontak fisik seperti ini. Akan tetapi Anda selalu melihat filmnya, Anda melihat daripada video klipnya dan sebagainya. Itu kan berarti teman duduk Anda juga. Iya. Sehingga itu yang setiap hari berjam-jam Anda lihat, maka otomatis semua mindset kita akan menjadi terpengaruh oleh mereka. Akhirnya meniru dan sebagainya. Itu hadits Rasulullah. Rasulullah nggak mungkin bohong. Rasulullah nggak mungkin perkataannya nggak tepat, pasti tepat. Bahaya banget, hati-hati. Maka terlebih lagi anak-anak pemuda yang memang tidak ada dasar ilmu. Wah, itu lebih berbahaya lagi. Mereka nggak ada dasar ilmu, mereka nggak tahu batasan aurat mereka bagaimana, mereka nggak tahu bagaimana batasan untuk mengidolakan seseorang. Akhirnya betul-betul terjerembab dan terjerumus. Itu yang berbahaya, gitu ya. Jadi kita ini memberi nasihat seperti ini bukan ingin membuli, bukan ingin bagaimana, bukan kita ini mendiskriminasi daripada orang-orang kafir, akan tetapi inilah ajaran kita. Ya, kita toleransi, oke, kita saling toleransi. Cuman untuk soal pergaulan, Islam sangat ketat untuk menjaga ini agar bisa ada pengaruh-pengaruh yang baik sehingga ya bisa berjalan dengan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan pertama akan kita dapat bahwa silakan deh suka-suka sama Korea begitu ya. Tapi kita harus ingat dasar kita ada di mana, kita membumi lah. Kita berbicara di bumi begitu ya. Bumi kita adalah Islam gitu ya. Kita punya dasar-dasar ajaran etika Indonesia begitu ya. Dan lain sebagainya, budaya-budaya kita yang ada di tempat kita tinggal begitu ya, itu harus kita pegang kuat-kuat begitu ya. Jadi jangan sampai kita mengidolakan sesuatu seidola-idolanya, segemar-gemar, sesuka-sukanya, tapi kita lupa dengan syariat Islam begitu ya, adat istiadat kita gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh. Betul, gitu ya. Betul. Harus tetap berada pada koridor yang benar meskipun kita suka sama siapa aja, begitu ya. Betul. Nah sekarang kita bicara pada batas-batas. Berarti ada batasan nggak tadi kan Islam bahwa mengatur pergaulan kita, ya, atau apa yang kita sukai barangkali itu ada batas-batasnya, begitu ya. Nah tadi sudah ada kisi-kisinya sudah jelas tadi ya, bahwa kita tidak boleh meniru atau sampai meneladani hal-hal yang berbau-bau dosa begitu ya, berbau-bau haram gitu. Yeah. Harus tahu batasannya. Mungkin bisa dijelaskan lebih luas.
Iya, jadi memang kita ini dididik oleh Islam untuk kalau bergaul ya selain idola kita adalah Rasulullah, laki-laki maupun perempuan, kalau untuk ditiru kaum wanita bisa meniru dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, istri atau anak-anak Rasulullah itu adalah menjadi teladan yang bisa ditiru 100% oleh wanita-wanita. Nah, maka Islam itu sangat ketat bagaimana saya katakan tadi tentang pergaulan. Maka untuk teman duduk yang memang sehari-hari kita bersama mereka adalah kita harus juga memilih dengan yang baik. Termasuk bahkan kita harus berteman dengan orang yang sealiran, ya sealiran dalam arti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga kalau bisa, kalau misalkan kita masalah agama pun kita boleh berteman dengan orang yang lain agama, cuman mungkin kita perkuat dulu iman kita, ya mungkin kita baru bisa berteman karena takutnya nanti karena dalam Islam sangat dikecam bagi orang-orang yang berpindah agama kan begitu. Nah maka betul-betul harus pintar-pintar cari teman ya, adik-adik ya, begitu juga yang masih sekolah terutama. Kalau misalkan ada teman yang memberikan bad vibes, memberikan pengaruh yang buruk, jauhi sejauh-jauhnya. Gak peduli kamu mau dibilang sombong, gak peduli kamu apa, udah jelasin yang baik. Selama kamu masih begini, saya nggak bisa berteman sama kamu. Oke, ini demi masa depan kamu sangat berpengaruh banget. Percaya sama saya, sangat berpengaruh orang yang teman duduk itu siapa. Bahkan ya, misalkan dari segi attitude oke lah. Coba dari segi berbicara, kamu sering mendengar dia berbicara kotor, pasti suatu saat kamu akan meniru, ya keceplosan. Awalnya dikit demi dikit, ya, lalu terlepas untuk berbicara kotor pula, itu pasti akan terpengaruh. Maka harus pintar-pintar mencari teman dan idola terutama. Nah, barangkali begini, Ustadz ya, dan teman-teman milenial semuanya, kalau kita gemar dengan Korea begitu ya, beli album Korea, dengerin Korea, lihat film Korea dan lain sebagainya, supaya yang tadi itu ya kita tidak terpengaruh dan lain sebagainya. Kalau bisa ya seimbanglah dengan ngaji kita, begitu loh. Kalau kita juga suka nonton pengajiannya dong, atau hadir di majelis taklim gitu ya, dengerin nasihat-nasihat guru kita gitu ya. Jadi kita bisa seimbang. Jangan-jangan kita misalnya dalam sepekan dari Senin sampai Minggu gitu ya, kita dengerin lagu Korea mulu ya, kemudian film Korea mulu yang dilihat, pengajian sama sekali tidak ditonton, padahal aksesnya sama loh ya. Kalau kita mengakses di YouTube misalnya, searching K-pop sama K-drama mudah loh, pengajian juga mudah juga loh sebenarnya. Cuma karena kita kegemarannya ini mulu yang ditonton ya, akhirnya kita kurang ngajinya, akhirnya yang kita tiru yang ini, yang Korea mulu, akhirnya yang Korea kita tidak punya penyeimbang. Nah ini loh yang dikhawatirkan oleh kita semua. Selain cari teman yang baik, juga harus punya dasar ilmu agama. Nah gitu ya. Supaya ilmu ya betul, nonton pengajian tadi itu gitu ya, jadi supaya seimbang, supaya kita tidak mudah terpengaruh, begitu kan saja. Nah sebenarnya begini, tadi Ustaz Ahmad menyampaikan tentang Rasulullah gitu ya, tentang istri Rasulullah, tentang sahabat-sahabat Rasulullah begitu ya. Nah ini Ustaz, memang kalau sudah kita ngomong begini ya, kalau kita sudah ngomong orang-orang yang ada di masa lalu ya, itu kadang-kadang ya kita kan tidak lihat mereka gitu ya. Kita tahu Rasulullah, kita tahu istri-istri Rasulullah gitu, kita tahu sahabat-sahabat Rasulullah yang benar-benar bagus untuk diteladani. Itu kita hanya dari cerita-cerita doang, dari buku-buku aja, dari baca aja. Itu pun kalau baca Ustaz gitu ya, kayak dengerin aja gitu, seakan-akan secara visual mereka ndak bisa lihat, sehingga anak-anak itu ya secara normal akan lebih cenderung pada sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang dirasa gitu ya, yang digauli dalam setiap hari, sehingga teladan-teladan orang-orang terdahulu itu kadang-kadang terkesampingkan begitu ya. Sekali lagi itu fungsinya ngaji. Kalau kita tidak ngaji ya kita tidak tahu apa-apa begitu ya, termasuk tentang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya begitu ya. Nah mungkin barangkali begini Ustaz, misalnya tentang fashion ya. Fashion misalnya Korea banget begitu ya,
no problem barangkali selama aturan syariat itu dipegang begitu ya. Kalau kita nyontoh istri-istri Rasulullah misalnya tidak menutup aurat gitu ya, kemudian bajunya longgar, tidak ketat. Nah, di Korea kan ada fashion yang untuk perempuan yang longgar-longgar gitu ya. Dan tidak menutup aurat gitu. Kita tiru dan sebagainya gitu ya. Atau kalau laki-laki misalnya potongan rambut misalnya ya. Selama potongan rambut tidak diharamkan oleh agama, barangkali no problem begitu saja. Termasuk fashion laki-laki juga gitu ya. Selama kita meniru Korea tapi kita tetap menutup aurat dan lain sebagainya, tidak melanggar syariat Islam, no problem. Itu seperti apa, Ustaz? Boleh enggak begitu? Ke Korea-Koreaan, misalnya kita berjilbab tapi ke Korea-Koreaan gitu ya. Kalau mau Gimana? saya kasih jawaban fashion yang terbaik, kalau untuk wanita terutama ya, karena fashion ini yang menjadi sensitif adalah punya wanita. Wanita itu ya bagaimana yang telah dicontohkan oleh yang saya katakan tadi, oleh istri Rasulullah dan putri Rasulullah. Begitu ya, yang mana mereka betul-betul tertutup. Mereka bahkan meskipun ada berbagai pendapat, ada yang menutup wajahnya, setidaknya ada yang sekedar wajahnya tak terlihat ya. Kalau fashion yang pasti kalau misalkan memang ada berbau-bau Korea, ya mungkin yang pasti ya kalau misalkan kita mau pakai hukum yang lebih ringan ya untuk mereka-mereka yang baru hijrah mungkin yang baru sadar dari ini semua ya mungkin it's okay lah, yang pasti tetap harus menutup aurat dan tidak ketat ya, dan longgar. Ya inilah longgar ya gitu. Kalau laki-laki sih ya aman-aman aja dalam arti ya tetap ya harusnya pakai pakaian ala Rasulullah yang lebih dianjurkan gitu ya. Cuman kalau mau pakai pakaian ya setidaknya yang penting menutup aurat gitu. Ya. Jadi ya akhirnya ya tidak mengapa lah ya. Jadi sepenting kita masih tahu menahan diri lah maksudnya ya. Menahan diri dalam arti kalau tidak boleh ya kita tiru yang boleh-boleh aja, yang tidak diperkenankan tidak usah ditiru. Begitu kurang lebih begitu ya. Oke, baik. Nah, ini yang lebih penting lagi sebenarnya dari sekedar fashion ya, dari sekedar attitude dan sebagainya. Ini adalah tentang pemikiran. Ya. Sepakat itu, Zat? Ya. Jadi pemikiran kita itu jauh lebih penting begitu ya. Sebab attitude kita, sikap kita, cara berpakaian kita, cara bersikap kita itu sebenarnya ditentukan oleh bagaimana sudut pandang kita, bagaimana cara berpikir kita. Nah, Korea, Ustaz, adalah negara yang sudah mulai menganut kebebasan. Bagaimana ateis, orang yang tidak beragama itu enteng-enteng aja, bebas-bebas saja begitu loh ya. Tidak seperti di Indonesia kan? Apalagi tidak seperti yang ada di dalam prinsip Islam begitu ya. Jadi benar-benar ini luar biasa. Talkshow mereka juga luar biasa loh. Itu mampu dikhawatirkan ya, mampu mempengaruhi anak-anak muda kita tentang pola pikir dan pemikiran. Ini yang akan lebih berbahaya. Bagaimana antum menanggapi ini? Ya sama, intinya adalah kita udahlah dijauhin aja. Ini lebih baik. Karena itu dari saya bilang, karena mereka adalah non muslim, mereka tidak mereka tidak beragama Islam, mereka tidak mengajar ajaran Islam, sehingga berpikirannya ya tidak sehat untuk kita, ya tidak baik untuk kita. Yang otomatis kalau misalkan kita sering mendengar itu, kita akhirnya termakan dengan doktrin mereka, dengan pengaruh daripada pemikiran mereka. Intinya adalah kalau bisa saya beri saran, intinya kalau bisa dijauhin. Apalagi kalau kita yang masih belum bisa mengontrol kan begitu ya. Takutnya karena kita manusia lemah. Jangan kita merasa kuat, kita oh ya bisa kok begini. Udahlah, kita cari idola-idola yang lain lebih baik gitu ya. Daripada kita harus mengidolakan orang-orang yang seperti itu sehingga akan merusak masa depan kita gitu. Jadi sekali lagi bahwa bukan soal kita tidak boleh bergaul dengan non muslim ya. Ini bukan itu ya kan Ustaz. Artinya itu sifatnya berpotensi aja, begitu aja. Jadi kalau kita muslim ya
sebaiknya kita memegang teguh ajaran kita, ajaran Islam kita, ajaran agama kita, begitu ya. Sehingga ketika kita bermain, ketika kita mengidolai, bergaul dan sebagainya dengan orang-orang yang non Muslim, itu kita tetap aman, begitu, Ustadz ya. Jadi hanya berpotensi saja, begitu ya. Jadi itu harus mengetahui koridornya, harus mengetahui batas-batasnya. Jadi jangan lost doll, nggak boleh lost doll intinya ya. Jangan lost doll, itu seneng Korea melulu yang ditiru apa dan sebagainya. Sampai kita lupa batas-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang dihalalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan sih, begitu ya. Jadi kita nanti justru akan tidak Indonesia, tapi kita terlalu Korea, begitu kan? Yang cinta NKRI kan juga begitu. Jadi cintai dulu tanah air kita, baru kita negara lain gitu ya. Nanti kita malah ke Korea-Koreaan, Indonesianya hilang. Kita malah ke Korea-Koreaan, Islamnya hilang, takutnya begitu. Baik Ustaz, Korea ya. Jadi intinya kesimpulannya adalah boleh, tapi harus mengetahui batasannya, begitu ya. Apapun yang kita tiru harus sesuai dengan koridornya. Intinya begitu ya, Tanya. Begitu untuk K-popers semuanya. No problem, silakan aja dari K-popers ya, tapi harus membumi, begitu ya. Harus tetap jadi orang Indonesia, harus tetap jadi yang Islam, yang Muslim, tetap harus jadi Muslim yang baik, begitu ya. Mungkin itu, atau ada yang ingin disampaikan lagi, Ustaz? Mungkin itu barangkali akhir dari percakapan kita. Semoga percakapan kita membawa manfaat kepada kita semuanya, menambah wawasan kita semuanya tentang bagaimana cara kita bergaul dan batas-batasannya, begitu ya. Terutama soal idola mengidolai, gemar menggemari. Begitu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, atas penjelasannya. Semoga kita semuanya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.